Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi EFM, English Format setelah UTS, kita akan membahas mengenai perangkat pembelajaran tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Jika perkuliahan seperti biasa, kitab ini dilakukan 2 kali pertemuan, tapi karena ini daring, saya jadikan satu saja penjelasannya ya. Nah, di sini sesuai dengan kesepakatan waktu kontrak perkuliahan, kita akan membahas mengenai perangkat pembelajaran di mana UAS-nya nanti tidak ada ujian tetapi mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang berisi tentang beberapa perangkat pelajaran, di antaranya yaitu ada silabus, ada RPP, ada worksheet apa itu LKS, ada key worksheet atau kunci LKS-nya, ada lembar observasi atau observation sheet. Jadi ada 5. Yang pertama lesson plan, or we call it with RPP and silabi, that is syllabus, and then worksheet and key worksheet, and the last is observation sheet ya. So we have a 5 exam. Menurut saya ini merupakan ujian tetapi dalam bentuk kerjakan tugas di rumah. Jadi di mana ada 5 tugas ini yang kalian bisa kerjakan. Untuk jadwalnya nanti saya akan kasih tahu kapan dikumpulkannya. Jadi untuk semua tugas adalah dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti saya akan berikan contohnya di dalam grup WA. Jadi the first we learn about a syllabi. This is a syllabi for a KTSP. I have a sample for KTSP. Bukan K13 tapi ya. Jadi di sini learning syllabi of junior high school. So the material is I think this is a parallelogram ya. Di sini adalah parallelogram. Ya, di sini adalah parallelogram benar. Dimana ini untuk biasanya saya kalau misalnya menggunakan silabus, di sini ada judulnya dulu. Jadi di sini adalah Learning Syllabi of Junior High School. Jadi silabusnya di sini adalah untuk anak SMA. Sebagai sub judulnya di sini ada school, junior high school. Kelasnya seperti biasa kita nulis kelas 7, lessonnya tentang matematik semester 2. Baru standard of kompetensinya ini understanding the concept of quadrilaterals and determining the measures gitu ya. Jadi standar kompetensinya tinggal ngikutin yang ada di sekolah Anda sekali. Sebentar. Nah, setelah itu kolom-kolomnya biasanya ini basic competence adalah kompetensi dasar, learning subject material ini adalah materinya yaitu quadrilateral, lalu learning activity-nya aktivitas dalam pembelajarannya adalah determine area of parallelogram, then use it to solve the problem in daily activity. Jadi menentukan luas dari parallelogram, kemudian menggunakan hal itu untuk mencari permasalahan sehari-hari gitu ya. Lalu indikatornya adalah ini. Biasa ditulis dengan indikator. Lalu assessmentnya teknik, instrumen form, instrumen. Jadi kita menggunakan teknik apa? Tes atau non-tes. Instrumennya formnya saya menggunakan written test. Setelah itu observation. Jadi menggunakan tes tulis dan observasi. Karena di sini silabusnya menyebutkan observation. So we use observation sheet ya. Berarti saya mengharuskan kalian menggunakan observation because soalnya tugasnya kalian adalah ada 5, yaitu salah satunya adalah observation sheet. Berarti di silabusnya ada observation, jadi harus disesuaikan. And then instrumennya saya menggunakan worksheet karena saya menyebutkan tadi tugasnya kalian salah satunya ada di worksheet dan otomatis instrumennya harus menggunakan worksheet.
Nah, kalau ada worksheet berarti harus ada key worksheet gitu. Untuk waktunya sama, cara menulisnya adalah time allocation, jadi berapa kali pertemuan. Baru learning source-nya kita menggunakan apa saja, sumbernya menggunakan apa saja, atau apa yang perangkat apa yang digunakan, salah satunya adalah ini. Jadi saya menggunakan silabi, worksheet, answer key of the worksheet, observation sheet, lalu slide presentation. Jadi kalau kalian mau menggunakan slide presentation berarti harus ada PPT-nya, jadi dikumpulkan juga PPT-nya begitu. Tapi kalau nggak ada slide presentation-nya, hanya 4 saja nggak apa-apa. Gitu, cuma hanya menyebutkan. Berarti kalau indikatornya di sini saya kan menggunakan KTSP-an, berarti masih ada 3, yaitu kognitif, psikomotorik, afektif. Jadi tinggal menyebutkan salah satunya di sini, bukan salah satunya, semuanya di sini. Begitu ya, di sini cuma tinggal menyebut, menaruh tanda tangan saja. Itu untuk penjelasan silabinya, or we call in Indonesia silabus. Sorry, saya kasih ada tangannya ya. And next, parallelogram LP-nya. Jadi ini lesson plan-nya. Biasa di kopnya di awalnya saya kasih judul lesson plan, kalau di biasanya kan di RPP gitu. Sama ini di sini cuma ditambah subtopik sama time allocation. Sama kayak di silabi, baru ditulis standar kompetensi, basic kompetensi. Penulisannya seperti itu, baru indikatornya ada 3, kognitif, psikomotorik, and affective. And next, di sini ada learning objectives-nya, jadi di situ sesuai dengan yang di silabisnya, dan itu dibagi menjadi 3 lagi. Jadi kognitif, psikomotoriknya gimana, afektifnya gimana. And this is what, apa ini? Karakter. Setelah itu baru teaching metodenya menggunakan apa, karena saya menggunakan inquiry method, jadi saya sebutkan di situ. Kalau kalian mau menggunakan NHT boleh, terus mau menggunakan yang lain-lain lah, intinya boleh. Word teaching boleh, terserah kalian. Yang setelah itu di situ ada prerequisite material, jadi di situ dikhususkan materi apa, karena saya pada pertemuan pertama di sini the properties of parallelogram atau sifat-sifatnya atau karakteristiknya dari parallelogram berarti disebutkan, karena ini pertemuan pertama kalau nggak salah. Ini pertemuan pertama ya, jadi ini 1 kali 20 menit pertemuan pertama. Jadi saya pada pertemuan pertama di situ adalah propertiesnya. Baru setelah itu ada learning source-nya. Jadi saya menggunakan apa sudah disebutkan kan tadi, apa saja yang digunakan dalam pembelajarannya. Ini baru materinya. Baru setelah itu tahapan-tahapan kegiatannya. Ini di sini kok bahasa Indonesia ya? Tinggal ganti aja sih ini. Ya, tinggal diganti ininya, judulnya. Sudah begini aja. Setelah itu saya jelaskan mengenai worksheet-nya. Nah, ini worksheet karena saya mengajarnya anak SMA, jadi nggak terlalu banyak kartun. Jadi di sini worksheet of parallelogramnya seperti biasa saya kasih gambar contoh dari parallelogram. Nah, setelah itu saya kasih kolom cara mengerjakan. Nah, ini cara mengerjakan. Jadi di situ caranya, ada caranya. Setelah itu baru saya kasih setelah gini, after learning student are expected to, jadi ini tujuan dalam pembelajarannya, dalam pembelajarannya. Jadi setelah mengerjakan LKS ini
Jadi after mengerjakan LKS ini baru kalian dapat diharapkan bisa menentukan ini gitu. Karena saya di sini menggunakan grup, jadi saya ada berapa grup, ada 3 orang, jadi saya kasih 3 gitu. Menggunakan word yang berbeda, jadi kocar kacir lah, intinya DE ini di bawah ya. Nah, ini di lembar selanjutnya, dan ini adalah tahapan-tahapannya. Karena saya nomor 1 adalah mau mencari propertiesnya, jadi ini adalah langkah-langkahnya. Nah, gini ya, ini nanti saya kasih contohnya di grup. Setelah itu saya akan bahas ke worksheetnya. Nah, ini ke worksheetnya, jadi ada kunci jawabannya, cuma tinggal ngepas baru dikasih jawaban. Sama pembuatannya seperti worksheet. And the next, this is a scoring worksheet, so menurut saya sih nggak perlu, sama sih, cuma penyekoran gitu aja. Lalu saya di sini ada PPT, jadi karena saya tadi menyebutkan ada slide, jadi saya bikin PPT-nya. Saya cuma kasih contoh buka ya, PPT-nya seperti apa. Ini waktu saya kuliah dulu, karena kebetulan saya masuk kelas internasional, jadi semuanya harus berbahasa Inggris. Tapi nggak tahu ya, ini ada yang salah atau enggak. Jadi PPT-nya seperti ini. Saya kasih standar kompetensinya dulu, basic kompetensinya, indikator, baru contoh-contohnya dulu. Setelah itu apa itu paralelogram. Nah, ini sebenarnya kalau kita jalankan beginilah intinya ya. Jadi kita nyari-nyari sendiri cara luasnya gimana, baru kita sebenarnya kalau tips aja, kalau suatu saat kalian ngajar di kelas internasional, misalnya di bilingual, lebih enak pakai PPT kalau memang bahasa Inggrisnya belum lancar. Karena di PPT cuma tinggal menyebutkan aja, kita tinggal baca, mungkin tinggal nambahi kata-kata yang untuk menghidupkan suasana kelas gitu. Ini salah satu PPT-nya, nanti saya juga kasih di grup ya. Baru yang terakhir adalah observation sheet atau lembar observasi. Jadi di sini saya kasih observation sheet-nya mengenai karakter and social skill behavior. Jadi untuk karakternya setiap siswa saya kasih penilaian, dimana yang pertama saya kasih instruction dulu. Jadi kasih petunjuk cara mengisinya. Ini put a tick in column yes or no that responded bla bla bla, itu adalah petunjuknya untuk mengisi kolom observasi. Nah, ini adalah karakter yang saya ukur. Jadi kalau misalnya kalian mau mengukur yang lain nggak apa-apa, dan ternyata lembar observasinya berbeda dengan ini juga nggak apa-apa. Ini salah satunya. Sudah, cuma itu aja sih. Jadi ada 5 saya, yang awalnya kita sepakati adalah 7, jadi saya pendekkan lagi karena kuliahnya nggak maksimal melewati daring. Jadi kita 5, ada silabi, ada lesson plan, ada worksheet, worksheet, lalu observation. Tapi kalau misalnya kalian mau tambah PPT, saya tambah skornya juga nanti di menutup kekurangan tugas-tugas dari kemarin-kemarin. Jadi saya tambah PPT-nya. Jadi saya tambahi kalau memang ada PPT. Begitu ya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Jadi mungkin kalian bisa mengumpulkan tugas kalian di bulan depan, yaitu bulan Juni, karena kita aslinya masuk tanggal 2 Juni itu aktif lagi, tetapi masih kuliah daring. Jadi sebentar. Oke, saya lanjutkan. Jadi tugas kalian, perangkat pembelajaran ini dikumpulkan melalui chat
Japri satu-satu ke saya hari Sabtu tanggal 19 Juni. Nah, itu sudah lama sekali ya waktunya. Jadi saya harapkan hari Sabtu jam 12 malam paling telat. Di luar jam itu dengan alasan apapun saya tidak menerima. Kalau toh kalian memaksa, oke, saya ambil, tapi saya tidak nilai. Jadi karena waktunya sudah lama sekali, berminggu-minggu ya. Jadi silakan dikumpulkan hari Sabtu sebelum jam 12 malam pada tanggal 19 Juni. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.